Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembimbing kami Pak Ade dan Bu Santi dan juga penguji kami Pak Yudi dan Bu Fadlian. Terima kasih telah hadir dalam seminar 3 oleh kelompok angkasa 102. Saya Santiara Sugesa Sandra dengan NIM 221511032 dengan rekan saya ada Arya Krisani Putra dengan akhiran NIM 02 dan rekan saya Yudi Hadita dengan akhiran NIM 022. Di sini kami akan menjelaskan proyek yang kami kerjakan, batasan dari proyek kami, pengelolaan proyek. Baik, di sini saya akan menyampaikan judul tugas akhir kami, yaitu pengembangan aplikasi berbasis web untuk penjadwalan layanan di MR Massage dengan algoritma genetika. Di sini kami sudah mencapai 6 capaian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi pengembangan, yang keempat analisis sistem berjalan dan kebutuhan aplikasi, yang kelima perancangan perangkat lunak, dan yang terakhir implementasi. Di sini, Mentari Ria Husada Massage Cimahi atau yang lebih dikenal sebagai MR Massage merupakan sebuah tempat pelayanan kesehatan yang melayani pijat urut tradisional dengan berbagai jenis pijat untuk perawatan tubuh. MR Massage saat ini memiliki 2 lokasi, yaitu di Sarijadi dan juga Soreang, dengan 9 terapis dan berbagai paket yang disediakan. Sebagai penyedia layanan kesehatan, MR Massage mengelola sejumlah data, diantaranya data pasien, terapis, dan pemesanan. Data-data ini disimpan pada beberapa Google Sheet yang berbeda dalam bentuk tabel dan digunakan untuk mendukung operasional harian, yaitu menangani pemesanan serta pembuatan jadwal. Proses pembuatan jadwal dilakukan dengan beberapa tahapan. Kemudian di sini ada ruang lingkup aplikasi, yaitu yang pertama, aplikasi dapat mencakup fitur pengelolaan data pasien, terapis, keahlian, ruangan, jadwal, serta pemesanan layanan. Seluruh data yang sebelumnya tersebar akan diintegrasikan dalam satu sistem terpusat. Kemudian yang kedua, aplikasi mampu menghasilkan jadwal layanan secara otomatis dengan memperhitungkan preferensi terapis, keahlian, ruangan, dan waktu menggunakan algoritma genetika. Yang ketiga, aplikasi mengelola dan memonitor kuota jam kerja harian dan 2 mingguan setiap terapis serta memastikan pemerataan distribusi beban kerja berdasarkan keahlian dan riwayat jam kerja. Dan yang terakhir, aplikasi mendukung penjadwalan terintegrasi untuk beberapa lokasi atau cabang termasuk pengelolaan alokasi terapis antar cabang. Kemudian yang berikutnya yaitu batasan. Yang pertama, aplikasi ini hanya digunakan secara internal oleh staf dan manajemen MR Massage dan belum mencakup pemesanan mandiri oleh pasien melalui aplikasi. Yang kedua, aplikasi tidak terintegrasi dengan aplikasi eksternal, misalnya WhatsApp API, sistem pembayaran online, atau aplikasi lain di luar MR Massage. Yang ketiga, sistem mengoptimalkan penjadwalan berdasarkan parameter yang telah ditentukan, yaitu ketersediaan, keahlian, kuota jam kerja, riwayat beban kerja, dan belum mencakup variabel lainnya seperti penilaian performa terapis atau feedback pasien. Dan yang terakhir, penjadwalan layanan dan monitoring jam kerja mengikuti jam operasional yang sudah ditentukan oleh manajemen MR Massage. Untuk pengelolaan proyek yang kami lakukan, kami menggunakan media Google Sheet. Untuk Google Sheet ini, kami membuat beberapa sheet, yaitu sheet timeline, planning, detail planning, backup, dan juga diagram berupa. Pertama, untuk sheet timeline ini, sheet ini akan mendata timeline atau rencana pengerjaan dari item pengembangan ini, dari awal proyek sampai akhir proyek. Kemudian di sheet planning ini akan mendata berapa persen progres yang sudah dilakukan. Tapi untuk pendataan itu dilakukan di sheet detail planning ini. Karena di sheet detail planning ini kami tinggal menuliskan sudah berapa persennya saja, nanti otomatis nilai-nilainya itu akan terekam juga pada sheet planning yang mana lebih mudah dibaca. Menggunakan detail dari mengambil data dari sheet detail planning. Yang berikutnya adalah sheet recap. Di sheet recap ini akan merekap pekerjaan kami berdasarkan tahapan-tahapannya. Karena kami menggunakan waterfall, kami membagi tahap proyek ini dalam beberapa tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan,
finalisasi. Untuk pelaksanaan ini dibagi tahap sesuai metode pengembangan waterfall, yaitu definisi requirement, desain aplikasi, implementasi, dan integrasi dan sistem testing. Karena kami menggunakan waterfall juga, kami tidak bisa mengerjakan tahapan lain tanpa menyelesaikan dulu tahapan berikutnya. Karena menggunakan waterfall juga, kami tidak bisa mengerjakan tahap berikutnya jika tahap sebelumnya itu belum selesai. Untuk berikutnya, hasil rekap tadi akan divisualisasikan ke dalam diagram kurva untuk progresnya. Untuk yang biru itu planningnya, dan yang merah itu untuk progres yang sudah dilakukan. Berikutnya merupakan penjelasan dari Iris Register dan rekan saya. Kita akan menjelaskan mengenai risk register. Ada 3 nama risk atau risiko yang kami identifikasi. Yang pertama ada penguji tidak puas dengan penerapan algoritma genetika. Ini jenis opportunity atau potential good threat dikarenakan karena bukan topik utama yang dimakan PPA-nya. Terus probabilitas terjadinya ketidakpuasan penguji terhadap penerapan algoritma ini sebesar 4. 4 ini nilainya bisa dilihat di medium to high. Selanjutnya impact-nya tuh sebesar 4, severity-nya sebesar 16, lalu schedule impact-nya waktu lama revisinya itu sekitar 5 hari. Selanjutnya riset kedua ada ketidakmampuan mitra dalam menggunakan aplikasi termasuk dalam thread karena mitra dengan jobdesk admin itu dan super admin kesulitan atau tidak mampu saat menjalankan. Probabilitasnya 2, impact-nya 2, severity-nya 4, lalu schedule impact-nya 2 hari. Selanjutnya ketidaksesuaian dengan perjanjian awal. Ekspektasi klien yang lebih tinggi dari perjanjian awal yang sudah disepakati. Ini termasuk ancaman. Untuk probabilitas terjadinya itu 5 atau paling tinggi, lalu 2 untuk impact-nya, lalu severity-nya 10, lalu schedule impact dalam revisinya 1 hari. Selanjutnya ada mitra tidak konsisten, termasuk opportunity dan juga threat. Jadi ketika mitra menetapkan suatu constraint itu, constraint yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat berubah tergantung keinginan mitranya. Bisa jadi karena mitra lupa telah menetapkan constraint tersebut. Probabilitas terjadinya itu 5, lalu impact-nya itu 5, severity-nya 25, lalu schedule impact dalam hal revisinya 3 hari. Yang terakhir ada perangkat lunak, termasuk ancaman atau threat karena terjadi kerusakan pada perangkat keras yang digunakan ketika proses development. Kerusakan mungkin terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan waktu dan uang untuk perbaikan perangkat. Probabilitas terjadinya 3, impact-nya 5, lalu severity-nya 15, lalu schedule impact dalam revisinya 7 hari. Selanjutnya strategi yang bisa diterapkan untuk identifikasi risk tadi. Yang pertama validasi berulang bersama penguji dan mempertegaskan batasan dari proyek dan luaran proyek PA untuk ketiga. Respon strateginya termasuk mitigate, lalu risk owner itu dari developer dan seterusnya itu aktif. Selanjutnya untuk yang kedua tadi itu risknya itu ketidakmampuan mitra dalam menggunakan aplikasi. Strateginya itu membuat user manual atau petunjuk dan menemukan cara penggunaan aplikasi penjadwalannya. Jenis respon strateginya itu avoid. Risk owner-nya itu ada di developer. Yang ketiga tadi itu ada mitra yang tidak konsisten. Strategi yang kami gunakan yaitu mengonfirmasi dan berkomunikasi dengan mitra di tahap pengumpulan requirement dan analisis. Lalu di luar tahap analisis membatasi tidak terjadinya perubahan konsumen dari mitra. Selanjutnya ada risk yang ketidaksesuaian dengan perjanjian awal. Strategi melawannya yaitu dengan membuat perjanjian secara tertulis dan menetapkan skop dan ruang lingkup sebelum memulai proyek. Jenisnya itu avoid dan responnya diisi oleh developer. Yang terakhir ada risk tangkap lunak. Strategi menghindarnya melakukan backup jika seandainya rusak masih bisa dikerjakan dengan perangkat keras lain seperti delay serta menjaga ketahanan perangkat keras. Jenis respon strateginya itu mitigate. Untuk statusnya 2 pertama aktif, yang ketiga SIS, yang keempat aktif, yang
akhir hasil rating. Berikutnya adalah penjelasan mengenai artefak yang akan dihasilkan. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk artefaknya itu kami susun di dalam Google Sheet yang bernama Quality Register-nya. Ada 3 artefak yang kami hasilkan. Yang pertama merupakan untuk artefaknya kami berikan list di dalam Google Sheet. Google Sheet Quality Register ada 10 artefak yang harus dikerjakan. Ada 10 artefak yang dihasilkan. Yang pertama itu proposal tugas akhir, yaitu proposal bab 1 sampai 3 yang metodenya itu direview oleh pembimbing dan juga dosen ahli yang sudah diperiksa dan dipresentasikan agar bisa lanjut ke tahap berikutnya, dan seminar dan melalui seminar proposal yang diterima. Kemudian berikut adalah link artefaknya di reports, lalu merupakan laporan tugas akhir bab 1 dan 4 yang dievaluasi pada seminar 2 oleh pembimbing dan juga dosen ahli. Kemudian ada SRS. SRS ini juga dilakukan metode audit atau direview oleh kelompok kami sendiri, tetapi juga ditampilkan kepada pembimbing dan dosen ahli ketika seminar 2. Lalu laporan tugas akhir yang akan dikumpulkan maksimal akhir Juni. Kemudian prototipe aplikasi MR Massage yang harus sudah ada ketika sidang. Lalu tes plan dokumen, tes case dokumen yang merupakan dokumen kepentingan tes yang harus ada sebelum dilakukannya testing. Kemudian ada tes desain dokumen, tes prosedur, dan tes log yang merupakan dokumen-dokumen yang menunjang testing, yang mana harus direview oleh. Untuk poin ke-006 untuk ID 006 sampai 009 yang merupakan dokumen penunjang teks. Untuk ID 006 sampai 009 yang merupakan dokumen penunjang tes ini yang akan dikumpulkan ketika sidang dan sudah dilakukannya testing. Lalu yang terakhir merupakan aplikasi MR Massage yang akan nanti diujikan oleh Mitra juga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Kami tutup. Wassalamualaikum.